PT Adaro Energi Indonesia Tbk atau ADRO kemarin baru saja merilis laporan keuangan update kuartal 2 tahun 2024 mereka. Meskipun kalau kita lihat harga acuan batubara dunia tidak setinggi beberapa tahun sebelumnya ya, ternyata ADRO sebagai emiten batubara mampu mencetak kinerja di atas ekspektasi investor. Lantas, apakah hal ini langsung membuat saham blue chip yang dimiliki oleh masyarakat sebesar 32% ini layak buat kita lirik? Seperti apa update kinerja fundamental dan valuasi terbarunya? Yuk tonton video ini terus sampai selesai. Halo dan selamat datang kembali di channel saya, Jonathan Tamrin. Buat teman-teman yang baru pertama kali nonton, di channel ini saya sharing hal-hal seputar saham dari sudut pandang fundamental. Ada analisa saham, ada mindset investasi, dan ada update berita terkini. Jadi buat teman-teman investor, boleh banget nih, diklik tombol subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, biar nggak ketinggalan update-update video berikutnya. Di video kali ini, saya mau sharing hasil analisa fundamental dan valuasi dari saham ADRO, update kuartal 2 tahun 2024. Setinggi apa kinerjanya dibanding ekspektasi, dan punya potensi naik sampai harga berapa nih? Yuk langsung kita lihat aja pembahasannya. Oke, sekarang kita bakal coba bedah kondisi fundamental dan valuasi saham ADRO. Buat analisanya, saya akan gunakan file RDFA ya. Buat teman-teman yang belum tahu, RDFA merupakan singkatan dari Rekap Data Fundamental Emiten. File ini merupakan file Excel yang saya buat sendiri untuk memudahkan saya menganalisa saham tentunya. Berisi rekap data fundamental inti lengkap semua emiten dalam waktu 10 tahun terakhir. Nah, buat teman-teman yang mungkin tertarik sama filenya, buat detailnya nanti bisa cek di belakang ya. Sekarang kita mau pakai buat analisa saham ADRO dulu. Nah, buat mulai analisanya, kita tinggal ganti aja kode saham di sini sama kode saham yang mau kita analisa, yaitu ADRO. Nah, setelah di-enter, maka langsung muncul ya semua data fundamental inti dalam waktu tren 10 tahun terakhir. Ini sudah update yang kuartal 2 tahun 2024, dan untuk update yang terakhirnya ada dua versi nih. Ada yang last quarter-nya aja, yaitu kuartal 2-nya aja, dan juga ada versi yang disetahunkannya. Dan semua angkanya sudah dalam miliar rupiah semua ya, jadi kita gampang kalau kita mau compare dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya. Nah, langsung aja kita bedah ya gimana kondisi fundamental update terbarunya. Kita coba kenalan sekilas dulu ya untuk profil perusahaannya, kode sahamnya ADRO, nama perusahaannya Adaro Energi Indonesia Tbk. Untuk kapitalisasi pasar ya, atau market cap per video dibuat di penutupan di tanggal 28 Agustus tahun 2024, ada di angka 108,5 triliun rupiah nih untuk market cap-nya. Nah, dengan market cap yang setinggi ini ya angkanya, maka ADRO ini bisa dikatakan sebagai saham blue chip nih, karena sudah di atas angka 100 triliun rupiah buat market cap-nya. Lanjut kita lihat ya, untuk sektornya masuk ke indeks energi, dan subsektornya masuk ke coal production. Nah, untuk IPO-nya sendiri sejak tahun 2008, dan harga sahamnya per video dibuat ada di angka Rp3.530 per lembar sahamnya. Nah, jadi seperti ini ya sekilas profil perusahaannya. Sekarang kita bakal coba bedah kondisi laporan keuangannya dari laporan yang pertama, yaitu laporan laba ruginya. Di laporan laba rugi yang bagian pertama ada yang namanya penjualan sales atau revenue ya. Di sini kita bisa lihat tren selama 10 tahun terakhirnya. Di tahun 2022 sempat mencetak rekor penjualan tertinggi ya, yang mencapai 127,4 triliun rupiah. Dan kalau kita ingat juga ya, di tahun 2022 kemarin itu sempat ada commodity boom, khususnya buat batu bara. Harga acuan jual batu baranya itu meningkat sangat signifikan ya, sampai mencapai 400 US dollar per metric ton. Nah, maka di sini juga kita bisa lihat ya, untuk emiten yang memproduksi batu bara ya, seperti ADRO ini punya acuan yang sangat kuat nih, dengan harga acuan batu bara dunia. Nah, lanjut masuk ke tahun 2023, kita juga bisa lihat ya, dari harga acuan batu bara juga sudah mulai turun, dan otomatis juga di sini penjualannya ikut menurun ya. Dan masuk 2024 ini ada hal yang menarik ya, dimana kalau kita lihat harga acuannya itu juga masih turun sebenarnya dibandingkan dengan tahun 2023, tapi ternyata secara kinerjanya itu turun tapi tidak sesignifikan itu. Sini kita bisa lihat untuk growth dari year on year-nya ya, dari tahun 2023 ke tahun 2024 yang disahunkan itu berpotensi minusnya cuma minus 2,83. Nah, meskipun biasanya angka growth yang negatif ini merupakan pertanda buruk ya dari sebuah kinerja perusahaan, tapi untuk kasus batubara, contohnya ADRO ini, ternyata angka yang minus kecil ini merupakan pertanda bagus nih, karena harga acuan batubaranya itu jauh lebih dalam turunnya. Makanya ada beberapa orang juga bilang ya, untuk ADRO ini ternyata laporan keuangan kemarin itu di atas ekspektasi mereka. Nah, oke, jadi ini dari sisi penjualan ya. Kalau kita lihat dari sudut pandang tadi, ya berarti cukup oke juga nih turunnya, nggak terlalu dalam. Kita lanjut ke pecahan selanjutnya, ada yang namanya gross profit atau laba kotor. Nah, di sini ADRO malah berpotensi untuk punya peningkatan nih sebesar 1,40% kalau kita bandingkan dengan kinerja tahun sebelumnya. Penjualannya sedikit turun, tapi buat laba kotornya bisa sedikit naik. Ini artinya ada efisiensi beban bahan baku ya dari si ADRO ini di tahun 2024. Dan tentunya ini merupakan hal yang bagus. Kita lanjut lagi ke bagian pecahan selanjutnya, yaitu operating profit atau laba usahanya. Di sini untuk potensi growth-nya meskipun negatif ya, tapi juga cukup kecil nih, cuma 0,93%.
kalau kinerja update kuartal 2 tahun 2024 ini bisa terus dipertahankan ya sampai akhir tahun nanti. Memang bisa dikatakan setengahnya lah ya kalau dibandingkan dengan kinerja tahun 2022. Tapi kita ingat lagi, kalau kita lihat harga acuan batubara tadi, itu turunnya sudah sampai 3/4-nya. Memang kalau kita lihat sekilas di sini, kinerjanya itu turun 50-an% ya. Tapi jangan lupa juga, harga acuan batubaranya itu turun lebih tinggi dibandingkan 50%, bahkan hampir 75% sendiri. Lanjut lagi ke bagian selanjutnya, yaitu laba bersih ya, yang biasanya jadi kesukaan investor nih. Nah, untuk tahun 2024 ada potensi gain nih atau growth sebesar 1,08% dibandingkan dengan tahun 2023-nya. Nah, tentunya ini berita yang sangat bagus ya buat si Adro ini, di mana kebanyakan orang berekspektasinya kinerjanya akan turun, terutama laba bersih, tapi dia berpotensi untuk positif nih, meskipun kecil, 1,08%. Nah, oke, kita lanjut dulu ya ke bagian sisi beban bunga atau keuangan. Nah, untuk tahun terakhirnya berpotensi untuk negatif minus 6,49%, dan ini merupakan hal yang bagus ya, karena ini artinya perusahaan sedang berusaha untuk melunasi hutang-hutang yang berbunga nih, sehingga beban bunganya nanti tidak terlalu banyak menggerus laba bersih perusahaan. Oke, jadi ini masih oke ya, trennya sudah mulai turun untuk beban bunganya. Sekarang kita lanjut coba lihat dari sisi tren EPS-nya selama 4 tahun terakhir. Nah, untuk tren EPS ini juga kurang lebih mirip ya sama tren harga acuan batu bara dunia, di mana tahun 2022 ini mengalami peningkatan, lalu kemudian agak turun tahun 2023, dan kemudian yang menarik di sini ya, tahun 2024, di mana angka kuartal 2-nya, yang mungkin kebanyakan kita ekspektasinya ya stagnan lah kalau nggak turun angkanya, tapi ternyata bisa angkanya lebih tinggi nih dibandingkan dengan angka kuartal 1-nya. Nah, di bagian kanan ini kalau kita coba bandingkan dengan EPS full year-nya ya, dengan versi disetahunkannya, ternyata punya potensi untuk meningkat nih dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Yang which is tentunya menjadi angin segar nih buat saham Adro ini. Nah, oke, jadi sekilas kita udah lihat ya kondisi profitabilitas Adro di update keuangannya yang terakhir. Masih menarik banget karena di atas ekspektasi para investor ya untuk kinerja keuangannya. Sekarang kita bakal lanjut buat evaluasi soal laporan yang kedua, yaitu laporan neracanya. Gimana? Kira-kira sehat apa enggak buat si Adro ini? Nah, bagian pertama dari laporan neraca ada yang namanya total aset perusahaan nih. Kita bisa lihat tren selama 10 tahun terakhir, angkanya meningkat terus. Dan untuk update kuartal 2-nya, Adro sudah membukukan peningkatan ya sebesar 4,40% dibandingkan dengan Desember tahun 2023 kemarin. Dan ini tentunya sangat bagus ya, meskipun masih belum setinggi tahun 2022 ya, yang mencapai 169,6 triliun. Nah, di sini kita coba lanjut untuk pecahan dari aset, ada total aset lancar, di sini ada pengurangan ya, minus 7,31%. Nah, tapi meskipun total aset lancarnya negatif, tapi ternyata total aset tidak lancarnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan nih, mencapai 12,57%. Dan trennya pun juga terus naik nih untuk aset tidak lancarnya. Nah, kalau kita udah lihat asetnya ya, sekarang kita lihat dari sisi hutangnya nih. Ada namanya total liabilitas. Dan ini menarik banget, karena selama 3 tahun terakhir, angkanya terus turun nih. Bahkan untuk 1 tahun terakhir, itu angkanya sudah negatif 2 digit, mencapai 10,87%. Kalau mau lihat dalamannya lagi, ada hutang jangka pendeknya ya, minus 18%. Dan untuk total hutang jangka panjangnya, di sini ada sedikit growth nih, sebesar 5,71%. Tapi meskipun growth di sini angkanya udah lebih rendah ya dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, jadi masih bagus banget. Nah, lanjut lagi, sekarang kita coba lihat dari sisi permodalannya perusahaan ya. Selama 10 tahun terakhir, angkanya juga trennya naik terus ya. Dan 1 tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup signifikan, mencapai 11,87%. Nah, oke, jadi kita udah lihat juga ya, untuk dari sisi laporan neraca sampai sejauh ini masih belum ada masalah yang berarti buat Adro, masih bagus-bagus aja. Lanjut ke bagian total kas perusahaan. Nah, untuk di tahun terakhir, uang kas perusahaan ada sedikit penurunan nih, mencapai minus 10,12%. Nah, meskipun di sini angkanya turun ya trennya, menurut saya sih nggak ada masalah. Kenapa? Karena kalau ditimbun kebanyakan, juga sayang nih, loss of opportunity. Mendingan uangnya diputar balik, biar bisa jadi duit lagi. Nah, selanjutnya kita bakal coba evaluasi dari angka piutang lancarnya ya. Nah, piutang lancarnya ini selama 2 tahun terakhir bagus ya, mengalami peningkatan nih, 4,57%. Nah, ini menandakan untuk demand tahun 2024 ternyata masih cukup tinggi nih dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Oke, jadi piutang masih aman juga. Kita lanjut ke bagian persediaan ya. Nah, untuk angka persediaannya ternyata di update yang terakhir mencapai all-time high-nya nih, mencapai 3,2 triliun rupiah atau naik 24,09% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nah, buat angka persediaan, menurut saya pribadi sih idealnya jangan terlalu tinggi juga ya. Karena kalau angka persediaannya terlalu tinggi, itu seperti mengesankan barangnya nggak laku ya, jadi numpuk di gudang aja. Kita coba lanjut lagi ya, kita lihat dari sisi nilai buku per lembar saham atau book value per share-nya. Nah, di sini trennya juga bagus banget ya, setiap tahun naik, ini tandanya perusahaan itu semakin tahun semakin bertumbuh. Dan growth-nya juga lumayan ya, 16,33%. Nah, ini juga nggak ada masalah. Kita lanjut lagi ke bagian pembagian dividen nih. Nah, seperti kita tahu ya, untuk emiten batubara biasanya tergolong sebagai emiten yang sering bagi dividen. Dan sini juga kita bisa lihat angkanya ya, selama 10 tahun terakhir, Adro juga termasuk yang rutin bagi dividen nih. Untuk dividen tertingginya ya tentu ya pada saat tutup buku tahun 2022 kemarin ya, saat komoditi boom. Untuk tutup buku tahun 2023, per video dibuat, angka yang sudah dibagikan adalah Rp209 per lembar sahamnya. Tapi yang seperti kita tahu juga ya, untuk Adro ini kan biasanya membagikan dividen 2 kali dalam setahun.
Nah, kalau misalnya angkanya sama ya, 200-an juga, ya berarti kurang lebih di kisaran 400-an rupiah juga per lembar saham sampai akhir tahun 2024 nanti. Nah, sekilas kalau kita lihat angkanya seperti ini ya mungkin jadi berita bagus juga ya buat teman-teman yang mungkin dividend hunter buat lirik saham Adro ini. Laporan laba rugi udah, laporan neraca udah, sekarang kita lihat laporan yang satu lagi, yaitu laporan arus kas. Kita bisa pindah ke sini. Nah, untuk laporan arus kas ada 3 komponen ya. Ada yang dari aktivitas operasi, dari aktivitas investasi, dan dari aktivitas pendanaan. Sekarang kita lihat satu-satu dari yang aktivitas operasinya dulu. Selama 10 tahun terakhir, angkanya positif terus nih. Dan tentu ini merupakan hal yang bagus ya, dan sangat ideal. Kenapa? Karena kalau angkanya positif, itu tandanya ada duit lebih banyak masuk dibandingkan yang keluar di tahun tersebut. Sebagai pemilik bisnis kan tentu kita pengen perusahaan kita cuan ya, jadi lebih banyak duit yang masuk dibandingkan yang keluar. Nah, jadi buat CFO-nya nggak ada masalah, kita lanjut ke bagian yang aktivitas investasi nih. Selama 10 tahun terakhir, angkanya negatif terus, dan ini juga merupakan hal yang bagus nih. Karena kalau angkanya negatif, itu tandanya ada duit yang keluar buat aktivitas investasi. Dan seperti yang kita tahu ya, tujuan investasi itu kan baik, memberikan keuntungan buat perusahaan di masa depan. Jadi tergolong yang ideal juga buat Adro ini untuk CFI-nya. Nah, gimana buat yang terakhir nih, untuk CFF-nya? Nah, buat CFF juga kita bisa lihat di sini angkanya dominan negatif ya, ada sedikit positif sendiri di tahun 2019. Dan buat angka CFF ini, kita harapannya adalah angkanya negatif juga. Karena kalau angkanya negatif, itu tandanya perusahaan lebih rutin bayar hutang nih dibandingkan nambahin hutang. Atau mungkin perusahaan juga bagi dividen ya, itu dicatat negatif di angka CFF ini. Nah, buat Adro, CFF-nya bisa dikatakan hampir ideal juga ya, karena memang dominan negatif nih, dan gede-gede juga. Nah, oke, sampai sejauh ini sih kayaknya nggak ada masalah ya buat Adro, malah sentimennya lebih ke arah positif nih dari kinerja keuangan update terakhirnya. Nah, sekarang kita coba bandingin rasio keuangannya ya, menarik juga apa enggak nih buat rasionya. Nah, buat rasio yang pertama ada profitability margin. Ada gross profit margin ya, atau margin laba kotor, margin laba usaha, dan margin laba bersihnya. Nah, sini kita bisa lihat tertinggi di tahun 2022, ya jelas ya, commodity boom waktu itu di tahun 2022. Nah, tapi ini menarik nih, di tahun 2024 yang kemungkinan diekspektasikan turun kinerjanya, ternyata malah ada sedikit peningkatan. Dari 39,41, dari 34 stay di 34 ya, dan untuk 25 naik nih ke 26. Jadi memang dari sisi profitability margin juga beat the expectation of market. Lanjut lagi ya, kita lihat rasio return on equity-nya atau ROE. Nah, ternyata untuk angka ROE-nya di sini ada sedikit penurunan ya, dari yang tahun 2023 mencapai 24,2, sekarang di 21,9% untuk versi annualized-nya. Nah, meskipun sedikit turun masih sangat tinggi banget ya, kepala 2 nih di sini. Jadi sebenarnya masih bisa dikatakan jauh lebih baik nih dibandingkan dengan rata-rata 10 tahunannya. Lanjut untuk ROE juga masih menarik ya, meskipun sedikit turun, kita lihat ke rasio debt to equity ratio atau rasio hutang terhadap modal. Dan kita lihat trennya di sini juga cakep banget ya. Setiap tahunnya angkanya turun. Dari yang pernah 1 ya di 10 tahun sebelumnya, sekarang tinggal 0,36 aja. Nah, ini menandakan komitmen perusahaan ya buat terus lunasin hutang nih. Semakin banyak hutang yang dilunasi, ya tentu otomatis laba bersih perusahaan juga semakin meningkat ya. Oke, untuk rasio DER-nya masih sangat aman banget ya. Kita lanjut ke bagian rasio hutang selanjutnya, ada yang namanya cash ratio. Posisi terakhir ada di angka 1,7. Ini cakep banget ya. Ini artinya duit kas perusahaan itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan hutang jangka pendek perusahaan. Nggak ada masalah buat cash rasionya. Lanjut ke current ratio juga di sini tinggi banget nih, 2,28. Nah, angka ini juga masih bisa dikatakan ideal banget. Lanjut ke bagian quick ratio juga masih ideal banget juga nih di angka 2,16. Sangat-sangat nggak ada masalah ya untuk Adro dari sisi perhutangan, dan untuk interest coverage rasionya juga di sini juga cakep banget nih, mencapai 21 bahkan. Nah, jadi buat investor Adro bisa sangat tenang lah kalau ngomongin soal utang perusahaan. Nggak bakal ada yang namanya gagal bayar atau bangkrut nih. Nah, lanjut lagi, kalau tadi kita udah lihat dividen per share-nya ya, sekarang kita lihat dividen yield-nya nih. Nah, meskipun tadi dividen per share-nya lebih tinggi di tahun 2022 ya, tapi ternyata dividen yield-nya lebih tinggi di tahun 2021 nih. Kenapa bisa seperti itu? Ya tentu pada saat commodity boom kemarin ya, di tahun 2022, kinerja keuangannya meningkat pesat, harga sahamnya juga ikutan naik, jadi otomatis yield-nya jadi turun. Nah, untuk tutup buku tahun 2023 ya, yang sudah dibaikkan nih, untuk yield-nya mencapai 8,8%. Dan ini baru yield dari dividen yang pertama nih, belum dimasukkan untuk dividen yang kedua, karena biasanya Adro membagikan 2 kali dividen dalam 1 tahun. Nah, jadi sebenarnya untuk dari sisi dividen juga masih sangat oke banget nih, kalau memang teman-teman ngumpulin Adro buat nyari dividennya atau dividen hunter. Nah, oke, sampai sejauh ini kita udah bedah mendalam kondisi fundamentalnya si Adro di update-nya yang terakhir. Kita bisa ambil kesimpulan juga ya, memang untuk emiten Adro ini tergolong yang superior nih, kinerja keuangannya kinclong banget, dan bahkan pada saat penurunan harga acuan batubara, Adro bisa mempertahankan kinerja keuangannya. Nah, kalau memang perusahaannya sesuperior ini ya, tentu yang jadi pertanyaan selanjutnya adalah soal harga sahamnya. Apakah harga saham saat ini tergolong under value ya, harga murah, harga wajar, atau sudah overvalue atau kemahalan? Nah, tentunya buat jawab pertanyaan itu, kita perlu lihat rasio valuasi ya. Di sini juga ada, kita akan coba lihat valuasinya nih, murah atau mahal. Nah, ada rasio valuasi, kita akan lihat yang pertama dulu ya, yaitu pakai rasio price to book value atau PBV. Kita bisa lihat tren selama 10 tahun terakhir,
Pernah tertinggi di 1,39 dan sekarang angkanya di 0,93. Nah, buat baca rasio PBV ini, simpelnya kita berpatokan pada angka 1 nih. Semakin rendah dari angka 1, berarti harga sahamnya semakin murah atau under value. Tapi semakin tinggi dari angka 1, nah itu biasanya semakin overvalue ya, atau kemahalan. Nah, di sini saya ada dua strategi ya, membandingkan dengan average 5 tahun terakhirnya, dan ada juga strategi yang membandingkan dengan angka 1 PBV-nya. Kalau kita coba membandingkan dengan angka 1 ya, PBV di angka 1, sekarang ada di 0,93, berarti posisi sekarang angka 1 ini sedang terdiskon sebesar 7% ya, dari 1 menjadi 0,93. Dan kalau misalnya angka 0,93 ini balik ya ke angka 1, maka ada potensi gain sebesar 7,6% aja nih. Atau target harga jualnya di Rp3.797 per lembar sahamnya, yang tergolong fair value atau harga wajar aja. Dan ini pun juga kurang lebih sama ya kalau kita pakai strategi yang rata-rata 5 tahunannya. Ada di angka 1,01. Dan kalau misalnya angka 0,9 ini balik ya ke angka ini, maka potensi gainnya cuma 8,7% aja, yang tergolong fair value juga nih. Nah, jadi seperti itu ya bacanya kalau menurut rasio PBV, harga saham sekarang Adro sudah masuk ke angka yang fair value, bukan harga yang under value. Nah, ini kalau kita pakai rasio PBV, sekarang kita bandingkan pakai satu rasio lagi ya, yaitu pakai PE rasio. Nah, buat angka PE rasionya selama 10 tahun terakhir seperti ini. Posisi terakhir ada di angka 4,25. Nah, buat baca rasio PE rasio ini, gampangnya kita berpatokan pada angka 10. Semakin rendah dari angka 10, semakin under value. Semakin tinggi dari angka 10, semakin over value. Nah, tapi angka patokan 10 tadi, itu dengan catatan ya. Catatannya adalah rasio PE rasio ini cocok digunakan kalau perusahaannya itu punya growth yang cukup konsisten dari tahun ke tahun. Sedangkan buat Adro ini, tergolong yang siklikal nih, karena harga acuan batubara itu bisa naik dan bisa turun. Dan kalaupun kita mau evaluasi emiten batubara ya, pakai rasio PE rasio ini, kita harus mengevaluasinya secara terbalik. Jadi biasanya ya, untuk investor fundamental itu mulai beli saham batubara itu ketika PE rasionya tinggi, dan mulai dijual lagi ketika PE rasionya rendah. Contoh ya, ketika teman-teman misalnya ngambil ya saham Adro ini di tahun 2020 ketika PE rasionya lagi tinggi-tingginya, dan kemudian teman-teman jual ya saat PE rasionya lagi rendah-rendahnya ya di tahun 2022 ya 3,14, itu teman-teman pasti bakal cuan gede, bakal multi-bagger. Karena memang seperti itu ya polanya untuk emiten batubara dengan rasio PE rasio ini. Nah, di sini kalau kita lihat ya, untuk remarks-nya adalah under value dengan angka yang kecil, berarti buat emiten batubara contohnya Adro ini tergolong yang over value nih atau kemahalan. Karena posisi PE rasionya ini masih rendah. Nah, meskipun angka PE rasionya ini kecil menandakan overvalue ya, tapi kabar baiknya, angka PE rasio yang kecil ini juga menunjukkan bahwa laba bersih perusahaan itu lagi tinggi. Jadi mungkin kalau memang strategi teman-teman adalah dividend hunter ya, ngincer dividennya, ya mungkin bisa jadi cocok juga ya, karena memang kinerja keuangannya lagi kinclong juga. Tapi kalau misalnya ditanya buat pendapat saya pribadi ya, apakah saham Adro ini layak buat kita koleksi dari harga sekarang? Menurut saya pribadi, yang karena strateginya adalah value investing ya, mencari saham murah, untuk saham Adro saat ini masih belum layak buat dikoleksi. Karena itu tadi ya, secara PBV masih tergolong fair value, dan untuk PE rasionya masih tergolong rendah nih, yaitu over value buat batubara. Tapi balik lagi ya, tentunya itu preferensi saya pribadi. Dan tentunya juga seperti biasa saya disclaimer dulu nih, tujuan dari pembuatan video ini bukan untuk memberikan rekomendasi beli atau jual suatu saham. Di sini saya hanya men-sharingkan ya temuan-temuan yang saya temukan menarik. Bagus kalau teman-teman dapat insight, tapi buat beli atau jual suatu saham, teman-teman tetap harus ngerjain PR sendiri atau do your own research. Oke, jadi itu tadi hasil sharing analisa fundamental dan valuasi saham Adro versi saya. Buat teman-teman yang tertarik sama file Excel RDFE-nya, saat ini RDFE kuartal 2 tahun 2024 sudah ada 800-an emiten yang rilis laporan keuangan kuartal 2-nya. Teman-teman juga boleh cobain file sampel dulu gratis ya. Langsung aja download di website jotamrin.com. Jadi kalau cocok, bisa langsung pesan aja. Nah, buat teman-teman yang pesan RDFE, bakal dapat free update berkala nih. Minimal 1 kali setiap minggunya sampai lengkap data 800-an plus laporan keuangan emitennya. Nah, buat info lebih lengkapnya lagi, cek kolom deskripsi di bawah ya. Dan buat yang mau tanya-tanya juga bisa langsung ke admin aja via DM IG di Jonathan Tamrin. Nah, gimana nih teman-teman setelah dengar analisa tadi, seberapa setuju dengan analisa saya yang tadi? Atau ada yang punya pendapat lain? Tuliskan pendapat dan komentar teman-teman di kolom komentar di bawah ya, biar bisa kita diskusin lebih lanjut lagi. Suka video seperti ini? Jangan lupa di-like dan bagikan ke teman-teman investor lainnya ya, supaya makin jago invest sahamnya. Sampai jumpa di video berikutnya.